Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Ustadz Syarif, Haji Syarif. Ini dulu tukang pijitnya Yusuf Mansur. Yeay, tepuk tangan dong. Dedek, tepuk tangan Bang Apis Bangkut. Tukang pijitnya Papa yang sukses. Nah, coba ceritain dari mulai mijit. Biar anak-anak saya paham sejarah. Oke, dulu saya pernah berkhidmat di Al-Azhar Umat, terus kemudian ada pengajian Ustadz Yusuf Mansur setiap bulan di Masjid Agung Al-Azhar. Nah, sebelum Ustadz naik ceramah, biasanya beliau kadang-kadang meminta dibeli makan. Iya, beli makan. Saya berharap sih ada lebihnya juga. Iya. Karena biasanya ada tips. Iya, ketika ngasih itu misalnya buat uang beli somai 1 piring dikasih 50.000. Iya. Padahal kan somai paling 10.000 biasanya. Itu orang kaya. Ya, di pinggir Masjid Agung Al-Azhar. Nah, sisanya nah buat kamu lah Syarif. Iya. Alhamdulillah. Nah, tapi setelah itu sebelum naik ke tempat ceramah, beliau suka minta dipijitin sama saya. Alhamdulillah saya punya keahlian walaupun nggak belajar, tapi dari ustadz dari mulai madrasah. Saya dulu nggak belajar ngaji, tapi kerjanya setiap kali di pengajian suruh pijitin juga. Kayak gitu, udah segitu. Nah, terus kemudian di Al-Azhar pun nggak tahu, mungkin saya pegang-pegang badannya Pak Ustadz, rasa enak, nyaman. Akhirnya dia setiap bulan menjelang mau ceramah saya pijitin seperti itu. Alhamdulillah juga subhanallah Pak Ustadz ini mendidik saya untuk bagaimana caranya mengatur kata-kata dalam rangka menjadi moderator. Wow, coba. Alhamdulillah. Ini maaf ya, pesuruh. Office boy lah itu Ya, yang disuruh-suruh, suruh apa, tapi ya, mau dididik jadi moderator. Jadi moderator sebelum Pak Ustadz Yusuf Mansur mau ceramah, kan ada ini dulu, ada pembukaan ataupun pengantar. Nah, itu dari saya yang mengantarkannya seperti itu. Alhamdulillah. Dan latihan tuh ya. Iya. Dan dilalainya ente mau ya? Mau saya Ustadz. Kan biasanya kan orang enggak. Mau. Tuh Bang, didorong mau. Ilmu. Nih siapa yang suka nggak mau? Naku. Mau Pak Ustadz. Alhamdulillah bertahun-tahun terus saya berjalan dengan Pak Ustadz menjadi moderator atau pembicara dalam rangka kegiatan di Masjid Agung Al-Azhar. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan gelar sarjana S1. Itu juga atas inspirasi dari Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Yaitu ceritanya dulu saya suruh nganterin Al-Quran. Nah, dengar Bang, Dari Al-Quran cetakan Al-Azhar ke UIN. Waktu itu Pak Ustadz mau jadi sarjana, mau wisuda. Ya. Ya, saya suruh nganterin Al-Quran. Ditanyalah sama Pak Ustadz. Ini cerita riwayat nih Yonan, cerita riwayat. Udah sarjana belum? Belum Pak Ustadz. Saya bilang cepetan. Padahal saya udah 10 tahun Pak Ustadz. Saya tinggal ini itu nggak kuliah lagi 6 tahun. Jadi 4 tahun dari 2000 sampai 2004 harusnya sudah selesai. Ini 2010 Pak Ustadz negur saya waktu itu. Waktu di UIN. UIN Ciputat. Alhamdulillah itu saya bisa dapat kerjakan itu, dapat gelar sarjana tahun 2010. Tahun. Anak kampung. Dan satu-satunya di kampung ini. Tanya ini. Gitu. Ya, ada nggak? Nggak ada kan? Oh. Ngangkat orang kampung juga. Jadi yang nganterin mah orang kampung mah. Iya, 7 angkot. Dan ini istimewanya Bang Kun, Bang Apis, Om Syarif ini, Om Udin nih, kalau ngelihat kampus tuh gimana ya? Nah, setiap kali pulang dari Al-Azhar, itu kan saya ngaji di Al-Azhar itu kurang lebih 12 tahunan ya. Ya. Waktu itu berharap ingin
toga tuh ngerasain toga dipindahin gitu. Iya, di wisuda. Di wisuda gitu, pengen begitu Kapan aja. gitu Nah, ya? kapan aja. Setiap lewat saya bacain Fatihah. Nah, Itu setiap lewat. salawat. Wah. Wah, Fatihah, salawat. Masa iya dari ribuan orang yang di wisuda saya enggak? Itu Oh. yang berawalnya. bertahun-tahun. Bertahun-tahun belum berpikir, belum cerita tentang ke Pak Ustadz, karena kan Pak Ustadz kan setelah tahun 2010 Iya. waktu itu. Jadi nggak berpikiran bagaimana solusinya, biar Allah lah yang Nah, pokoknya ngucap aja. Ngucap aja. Fatihah aja. Iya, Fatihah. Salawat aja. aja. Salawat aja. Jatuhin omongan. Iya, iya. Besok gua di wisuda. Nah, itu. Kayak orang-orang. Iya, kayak orang-orang. Masa iya dari orang banyak ini setiap kali anak-anak pada mahasiswa pada lalu lalangan, saya pulang kerja, masa iya saya nggak ngerasain? Oh, gitu aja, nggak ngerasain. Oh, Bang hebat Padahal gak? kalau dipikir, Hah? saya cuti enggak, Hmm. bayar wisuda, bayar kuliah enggak, Hmm. vakum dari 2004, terus enggak daftar ulang enggak. Kalau menurut logika sudah hilang nama saya, Iya, benar. sudah dihapus atau sudah di DO. Tapi subhanallah, walaupun udah 10 tahun, nama saya tetap ada. Dan IPK saya masih ada. Masih ada? Iya. Yang tinggal cuma skripsi. Masya Allah. Kayak gitu. Nyambung tetap ya. Iya, nyambung tetap. Nah, Haji Syarif, ceritain ente jadi orang kaya. Nah. Sedekahin sekarang yang sedekah. Lah ini dulu papa kasih duit nggak mau. Jadi walaupun papa kasih duit, Iya. kalau mijitin papa kasih duit nggak mau, dia marah. Enak aja saya dikasih duit. Saya bukan orang miskin, gitu. Saya orang susah. Kalau kesini paling banyak mobilnya. Paling banyak. Serius. Jadi dulu saya ini bukan mustahik, gitu. Saya muzaki. Iya. Pokoknya Pak Ustadz doain aja. Jadi kan Saya jadi tukang zakat, ya, gitu. dulu kan setiap kali yang tadi saya ceritain tuh, setiap beliin somai itu berharap Pak Ustadz ngasih Kembalian, iya. Syukur-syukur ngasihnya 100.000. Iya. Jadi dapat 90.000 deh. Iya. Jadi, nah lama kelamaan saya kan sudah berlama di Al Azhar. Ya, Dan ini mengerti tentang apa itu zakat, sedekah. apa itu jadi orang yang menerima bantuan, Iya. mengerti apa itu orang yang ngasih bantuan. Iya. Rasanya malu akhirnya Pak Ustadz. Rasanya malu. Iya. Dan pengen berubah juga. Iya, dan pengen berubah juga. Lagi Masa jadi iya- moderator papa, masa nggak berubah? Jadi Iya, moderator. masa iya kita suka memberi bantuan tapi kita berharap bantuan orang lain. Nah. Kayak gitu. Akhirnya ketika Ustadz ngasih uang setelah pijit, Nah. saya malu, saya utarain. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf, sekarang saya udah mujaki Pak Ustadz, jangan dikasih lagi kayak gini. Benar. Jadi bang, papa bilang sama dia nih kasih 100.000 kan, nggak Iya. mau dia. Tapi pas papa kasih 1 juta, tetap diterima. Kaget. Kaget. biasa ngasih langsung diterima, kok ini Enggak. nggak diterima. Papa bingung, beneran Rip, nggak mau lo. Ini 100.000 lo. Enggak. Saya pokoknya mau jadi muzaki, mau jadi orang kaya. Sarip mau jadi orang kaya. Dan bener mau jadi orang kaya. Mas Yonan, ini bener jadi orang kaya nih sekarang. Paling tinggi sekolahnya. Paling tinggi sekolahnya. Mobilnya paling banyak. Mobil paling banyak. Rumah juga ada. Ya. Ini gedong lagi. Rumah paling bagus di sini. Oh, coba. Kontrakan ya. Oh, kontrakan punya juga. Adalah kontrakannya berjejer. Wish. Jadi kelihatan keluarganya banyak. Semuanya di dalam kontrakan. Banyak yang lewat katanya. Iya, Masya Allah. Nah, Ustadz Syarif, Iya. nih ceritain ke anak-anak saya, ya termasuk ke istri saya, perjalanan menjadi orang kaya tuh nggak gampang. Iya. Ya, tetap berproses. Betul. Tapi prosesnya itu kan enak. Iya. Ya kan? Nah, bagaimana awal muawal supaya anak-anak saya ini mengerti bahwa semua itu perlu proses. Baik. Sebetulnya kalau menjadi orang sukses itu nggak lama ujiannya. Oh, gitu. Saya rasakan 9 tahun, Ustaz. 9 tahun lama kali ya? Enggak lah. Enggak lah, Enggak ya. Dan saya merasakan 9 tahun itu nggak lama. Cepat. Nikmat. Waktu itu saya tukang ngepel sekolah.
Sebelum Al-Azhar. Iya, sebelum Al-Azhar 9 tahun di Darul Fatah di Bojonggede. Jadi saya kampung tukang suruh Manjat pohon. Ini. Iya. Makanya jadi tukang spanduk. Iya. Karena manjat pohon. Rambutan, apa, durian juga. Iya, iketin. Kan kalau dulu kan kalau durian itu kan harus diiketin. Iya. Biar nggak jatuh kan. Iya. Itu saya iketin sampai ke ujung berani. Wah, masya Allah. Makanya Sampai ke kalau- ranting yang ujungnya itu. Iya. Di sini Bang Amir. hampir beberapa kampung yang tukang manjat dan saya tahu pohon yang besar-besar itu cuma saya. Dan ini dulu masih kampung ya. Iya. Sekarang mau nyuruh kayaknya Iya, nggak ada yang berani. Orang kaya sekarang. Bukan besaran. Oh, ada salam dari Mas Darwis. Salam Tat sama Saripudin. Siap, Mas Darwis. Nah, terus. Ya. Nah, terus Kan nggak ujuk-ujuk jadi orang kaya Tadi dong. Saya bilang ada prosesnya 9 tahun. Tuh, Bang, nah, proses 9 kata-kata tahun. yang saya selalu ingat itu Ustaz Anwar Sani bilang. Kamu yang lakukan 9 tahun itu adalah energi positif Masya Allah. yang kamu tanam selama 9 tahun dan ini hasilnya. Allah. Gitu. Waktu itu saya ingat pertama kali tahun 2005 dia katakan seperti itu. Karena saya kaget, biasa digaji 50.000 di Darul Fatah, kok tiba-tiba ketika saya kerja di Al-Azhar dapat 1,4. Waduh. 1 bulan. Kayak gitu. Yandi, minggir Yandi. Itu yang Nah, terus. yang saya kaget itu seperti itu. Saya ceritakan 9 tahun proses, bukan susah lah, pembelajaran hidup saya kira. Ya, Yaitu ngepel 3 lantai, 3 lantai, 15 kelas, 15 kelas, pakai anduk, pakai anduk, nggak pakai kenpel. nggak ada Ya Allah, jongkok. jongkok. Waduh. Ada videonya, profil Bang Sarip. Kalau Serius? Iya. Lah dulu udah punya video. Ada kan RCTI yang itu. Iya. Ada yang liput profil Bang Iya, Sarip. profil Bang Sarip, dilihat. Ini termasuk YouTube-nya. kelompoknya Bang Toib sama Bang Madun. Ya. Terus lanjut tuh Bang, mau ngepel. Yang ngepel. Pakai anduk. anduk. Enggak pakai 3 kenpel. lantai. 3 lantai 15 lekas 15 kelas. kelas. Nggak pakai selang, jadi angkutin pakai ember. Ya Allah. Atas. Dan lampunya di setiap kelas kagak ada lampunya, jadi pakai raba-raba. Allah. Karena kan kita kuliah dulu, Pak Ustaz. Pulang kuliah, Oh. salah satunya ya. Salah satunya pulang kuliah langsung. Subhanallah. Jadi dari tahun 96, 97 sampai 2004. Masya Allah. Gitu. Lulus sanawiyah, saya langsung kerja di Darul Fatah. Lulus sanawiyah, lulus Iya. SMP berarti. SMP. Itu ada gajinya 50 sebulan. sebulan. Dek, 50.000 sebulan. Itu beli kopi di bag berapa duit? Dan cara makan saya, Cara makan. saya deketin ada nenek-nenek, mudah-mudahan beliau masuk surga. Amin. Yaitu nenek Eti namanya. Nah, dia buka warung. Iya. Nah, ente bohongin. Enggak lah. Oh, enggak. Atau Mak Iyo. Oh, Mak Iyo nenek aneh dong. Mak Iyo. Mak Iyo, ya. Beliau mudah-mudahan beliau sekarang udah pada meninggal. Allahu Akbar, nalillah. Insyaallah Allah ampunin. Caranya saya nggak punya uang kan. Hmm. Saya ajakin anak-anak atau teman-teman sekolah saya ke tempat Mak Iyo itu jualan. Yang ada di luar sekolah itu, sekolah di tempat itu. Terus setelah itu mereka kan pada beli. Iya. Saya nggak berani makan. Iya. Tapi mereka beli, setelah beli kan piringnya belum pada ngumpul, saya ambilin. Oh, ente cuci. Saya cuci. Mereka pada pulang, baru saya ditawarin disuruh makan. Setiap hari seperti itu. Dengan cara gitu ente Iya, bisa makan. Bisa makan. Kalau enggak 50.000 nggak cukup. Iya, kan sembari kuliah. Iya. Jadi 50.000 tuh utuh. Utuh. Karena makannya caranya begitu. Iya. Terus kemudian caranya makan yang buat sorenya Ya. itu nunggu uduk kagak habis. Hah? Sayangnya. Maksudnya? Kan uduk suka di warung-warung uduk itu suka nggak habis tuh. Ah. Nah, saya dikasih, kan udah keras. Ya. Nanti saya guyur dengan air di keran. Allah, air keran. Iya. Nggak sakit perut? Enggak lah, kuat kalau orang miskin. Iya. Kalau sekarang bahaya. Kalau sekarang sakit perut, udah jadi orang kaya.
Iya benar kalau orang susah hujanan juga nggak apa-apa. Iya benar juga ya ngapain gitu ya. Kalau sekarang pilek Pak Ustadz. Iya benar. Jadi seperti itu. Kalau sekarang Haji Syarif naik bawa rambutan aja pulang langsung ke Seleo. Jadi caranya kan keras. Nah, itu saya. Nah sampai kemudian ke masang spanduk. Nah, waktu itu 2005 saya kan memang subhanallah semuanya berjalan Allah yang ngatur. Ya. Saya nggak ngelamar kerjaan di Al-Azhar ataupun nggak punya ngerti juga Jakarta itu di mana. Cuma taunya Monas sama Istiqlal lah saya taunya. Oh dulu ya Jakarta Iya, dulu waktu itu jauh lah. Saya pernah masuk SCTI. Ustaz Sani sebagai humas dulu humas kalau bilang itunya ya. Iya Pak kerjasama sama Ya, RCTI program Dompet Duafa. Program Dompet Duafa. Minum Bang. Dia lihat saya, Bang, minum. telepon lah, Sarip mau kerja nggak di Al-Azhar? Al-Azhar itu di mana? Tahu saya kan di sini dikasih tahu alamatnya kan. Waktu itu masih pakai warnet, wartel. Terus udah tahu Pak Ustadz di Al-Azhar itu, saya ambil ke kiri ke Semanggi, ke Sisingamangaraja. Kan harusnya kan tinggal lurus. Saya mungkin muter kali karena depannya di sana. Saya ikutin Semanggi, terus kemudian Sudirman, Tamrin, Gajah Mada kok nggak ada puterannya. Iya sampai Harmoni. Iya, sampai Harmoni. Yo jauh Sampai yang patung kuda-kuda yang iya. putar di sini. Iya salam jauh benar. Ya kan nggak tahu Jakarta. Iya. Ya itu nah, akhirnya ketemu, kemudian saya kerja. Nah, ditanya. Emang bukan ditanya. Dia tahu saya ahlinya apa. Nggak tahu, nggak punya ahli, tapi dia serba mau kalau diperintahin. Iya. Diperintahin lah, nyebarin brosur. Nah ini kunci Bang. Terus, Kunci kalau mau jadi orang sukses mau disuruh apa Iya, aja. mau disuruh apa Itu aja. kuncinya. Walaupun nggak tahu. Jangan milih-milih. Disuruh nyebarin brosur, saya sebarin. Sesuai dengan apa yang saya kemampuan saya sebarin. Terus dikasih uang transfer 20.000 dulu tuh 20.000 satu motor berangkat sendirian bawa brosur misalnya ada 1.000 brosur atau apa. Terus kemudian suruh nyebarin proposal. Nah yang lucu unik dan ini jadi ketawa saya bos. Saya kira ini yang orang kantor ini yaitu Pak Sani, Mbak Dwi, Mbak Nisi tahu Jakarta kan? Iya. Ini Sarip, kamu kesini temuin ini. Iya. Gitu kan? Iya. Saya pede aja, saya berangkat ke alamat jalan ini. Iya. Terus saya berangkat ke gedung itu misalnya, terus saya ketemu dengan security. Mau kemana? Mau ketemu Pak Direktur. Udah janjian belum? Apa urusannya sama saya? Saya bilang gitu. Ngapain nanya saya? Tanya aja sama direktur saya. Saya disuruh nganterin ini sama ketemu direktur Bapak. Kan dia bingung. Akhirnya saya nggak mau nyerahin ke Bapak atau ke CS atau ke apa. Saya harus sampai ke direkturnya. Karena perintah bos saya. Wih ngeri. Harus sampai ke direkturnya. Ngeri. Gitu. Nah, udah gitu kan. Ya ada siapa ya? Itu dari Al-Azhar Pak ya. Ya udah deh suruh dia, dia janjian. Ya, katanya direkturnya yang nyuruh Pak. Akhirnya saya sampai minimal setiap proposal itu saya sampai ke sekretarisnya. Walaupun nggak sampai ke direkturnya, sekretarisnya baru saya serahin. Kalau cuma sampai ke CS atau ke security nggak saya serahin. Karena saya bilang saya diamanainya harus sampai ke sana. Pas tahu-taunya sekarang ternyata ini mereka ini cuma ngeliat di Google. Iya salah. Saya kan nggak tahu. Jadi ngaca kan misalnya direktur perusahaan ini. Padahal mah nggak tahu. Iya nggak tahu. Allah. Itu pengasahan saya. Bang dari awal manjat-manjat pohon itulah, kemudian jadi manjat-manjat tiang buat masang spanduk. Nah, Jizarif dari mulai berapa spanduk per hari dari dulu sekarang berapa? Kalau dulu saya nyebarin per hari 20 spanduk. Siang hari Pak. Siang hari. Makanya hitam. Iya. Cerita saya masang spanduk itu nyebar brosur dulu misalnya. Itu pernah saya bawa di belakang karena banyak di Jalan Gatot Subroto, mudah-mudahan Pak Bapak maafin saya. Jadi saya bawa motor jadi banyak kan nggak tahu apa putus itu di Jalan Gatot Subroto Brosurnya di atas bawa angin.
Mereka bingung mengutinya. Nah, pernah dalam satu masa nyebarin spanduk berapa banyak? Kalau sekarang sudah ribuan, Pak. 2000-an, Iya, Bang. sekarang sudah ribuan. Kita 2000-an, Bang. 1.000 itu bisa cukup 2 hari 3 hari. Tuh. 1000 2 hari pasang spanduk. Total udah berapa spanduk dipasang dari mulai Wah, ratusan ribu. ratusan ribu Sudah spanduk. ratusan ribu. Kaliin tuh, Bang. Eh, Wah. Jadi hampir semua lembaga sosial, lembaga zakat kita pasang, dan beberapa banyak perumahan dan juga universitas kita pasang. Pasang ya. Lembaga zakat itu Basnas, PPPA, Oh. Al-Azhar Peduli Umat, Oh. Dompet Duafa. Terakhir kemarin pesantren ya? Iya, pesantren Darul Quran. Pesantren berapa kemarin tuh? 2000. 2000 Kita spanduk. pasang seluruh Jabodetabek dan Sampai luar kota. ke puncak ada Iya. kemarin. Semua Kemarin saya ke sekitar puncak ada. Bandung, Cianjur ada. Tasik, Ada. Ada Ciamis, saya lihat ada. sama ke Merak. Kemarin depan tahun ada. Wih. Alhamdulillah. Nah, Bang, nah ini satu lagi yang istimewa dari Om Sarip ini, tenaga kerjanya istimewa. Iya. Nah, tenaga kerjanya kasih tahu. Ya, saya merekrut karena memang berawal kita dari nggak mampu ya, Bang. Jadi kita cari orang-orang yang memang mungkin menurut masyarakat tidak layak untuk dijadi karyawan. Mereka tatoan, anjingnya besar-besar. Karena saya alhamdulillah punya usaha, bukan hanya anak pang, anak geng motor misalnya, anak ketrek gitu. Dan saya punya usaha cucian di jalan raya, Cucian apa? cucian mobil motor. Oh, sekarang ini. Udah 6 tahun. Woi, udah punya macam-macam ya. Itu ada 1000 meter Pak di jalan raya. 1000 meter? Iya. Punya sendiri. Masih Oh, sih. Insya Allah kabul. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Dan sana udah pergi haji. Alhamdulillah. Woi. Jadi mobil sebagian di sana Pak, nggak muat. Wih. Mobil nggak muat. Sallu ala Nabi. Abang ada pertanyaan nggak? Ayo, harus ada pertanyaan. Iya. Ayo, dari mulai Bang Hafiz, silakan. Hafiz, habis ini Bang Kun, habis ini Dedek. Ayo, harus ada pertanyaan. Apa aja pertanyaannya? Ya. Ya, silakan. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Serah nanyanya apa? Ayo siap. Bu, ya buat nyampe di sini salawatnya per hari berapa? Apa tuh? Apaan? Salawatnya per hari Untuk mencapai sukses ini salawatnya per hari. Oh, untuk mencapai sukses kayak gini, salawatnya per hari berapa? Dulu kita nggak pernah hitung ya. Jadi setiap kesempatan itu kita selawat. Dan ada salah satu unik yang saya dawamin, yaitu ketika saya pengen berangkat umroh pertama, itu saya lazimin membaca talbiyah Oh. di motor. Oh, seakan-akan. Seakan-akan saya lagi tawaf. Oh, Gitu. di Itu motor. Iya, di motor. Wah, afirmasi nih. Gitu. Jadi saya itu Afirmasi. yang, dan ternyata memang nggak sampai 3 bulan. Enggak sampai 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan. Saya pingin. Nah makanya ketika orang bertanya misalnya dalam ceramah, siapa yang pengen berangkat haji? Pengen semuanya, tapi nggak ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya kan mestinya keinginan aja dulu. Keinginan dengan doanya apa? Ini kan cuma pingin doang ketika ditanya sama Ustaz. Saya bilang, apa yang dilakukan? Nggak ada yang dilakukan. Setelah sholat selesai. Bahkan di dalam sholat dia nggak minta. Iya. Ya kan? Ini saya dawamin waktu itu rutin 3 bulan. 3 bulan saya Talbiyah baca. di atas Labbaik motor. Allahumma labbaik labbaik. Bahkan pakai helm sampai embun saya baca. Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kadang sampai mulai kelar kata itu. Saking karena kita sadunya kan. Iya, Lupa. Allah lupa benar. Iya. Innal hamda wa ni'mat. Seolah-olah kayak lagi muter itu. Allah. Gitu saya. Innal mata wa ni'mat. Allah. Oke, Bang Kun. Enggak sampai 3 bulan. Enggak sampai 3 bulan. Karena memang ternyata sesuai dengan isinya kan labbaik Allahumma labbaik, aku terima panggilanmu. Berarti bukan masalah punya duit. Iya benar. Panggilan. Berapa banyak orang yang banyak duitnya tapi nggak bisa berangkat. Iya nggak dipanggil-panggil. Iya, dipanggil. Padahal udah dipanggil juga ya. Iya. Tapi dia nggak mau dipanggil. Iya. Iya benar. Jadi kita Siap. Allahumma Labbaik Allahumma la. Bang Kun. Terus. Waktu itu kok bisa tetap mau cuma dibayar 50.000. Oh, siap. Waktu itu kok tetap mau
padahal gaji cuma 50.000. Pertama ikhlas, saya satu ikhlas mungkin terlalu ini ya. Kedua terima apa adanya. Iya, Nggak iya, pernah iya. ngeluh. Iya, iya. Jadi ketika orang yang memberi itu berapapun diberi, saya terima. Iya, Dan iya. porsi untuk melakukan perbuatan kerjanya itu saya nggak kurangi. Oh. Gitu. Walaupun bayaran murah, Walaupun bayaran murah, maksimal. maksimal. Oke. Walaupun sampai jam 9 malam ya saya kerja. Padahal tahu nggak bakal ditambah. Iya, kali tambah udah plat. Dan nggak ada yang lihat juga. Dia nggak lihat juga. Iya, Karena iya. yang punya kan orang Menteng Dalam. Iya. Habis zuhur itu semua kegiatan Mati. iya hilang semua, pulang semua. Tutup, ya. Tutup. Tinggal saya. Kadang-kadang yang sedih itu ada petir, sama hujan. Mana Nah, gelap. kita tidurnya di aula pak, bukan nggak dapat kamar. Oh, ente ikut tidur di situ? Apanya? Ikut tidur di Di aula sekolah itu? Iya di sekolah itu saya. Oh, daripada ngekos ya? Iya. Tidur di Iya bener juga. kelas. Lobang. Terus kemudian terima apa adanya. Porsi kerjanya kita nggak kurangi. Dan itu saya terapkan yang di sini nih. Misalnya ada orang yang tadi bilang mengenal suruh manjat pohon rambutan, ada yang ngasih 10.000 satu hari. Terima. Full. Ada yang ngasih 15.000 per hari full. Pokoknya terima aja. Terima aja. Iya, iya. Dan siapa yang duluan, ya saya kerjakan. Iya, iya. Makanya saya suka ketawa dalam hati. Ada orang yang bertanya, yang berpikir gini, aduh bingung cari kerjaan. Bukan kerjaan yang salah, entenya yang salah. Oh, milih-milih. Iya, enggak sehingga masyarakat itu Nggak mau. nggak mau. Kalau Oke. saya dulu kebanjiran suruh, Iya, 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 iya. iya. karena kan Mau apa aja. Iya, suruh bersihin got, mau. Nah. Disuruh ngorek, mau. Tuh. Disuruh ngecat, mau. Suruh ngaduk, mau. Pokoknya Saya- disuruh apa aja, Iya, mau. Mau. Apalagi Makanya saya bilang dulu walaupun saya tinggal di kampung, nyari uang 15.000 mudah buat saya. Tetap ketemu. Iya, tetap ketemu. Iya benar. Tapi Oke. porsinya sama Allah nggak ditambahin, mungkin yang Pak Ustadz Pak Anwar saya bilang Iya. itu energi Itu positif yang energi. akan dapat. Baik, Dede. Silakan. Waduh, lama. Udah lama. Belum, Dede belum nanya. Nih, Oh, pernah apa nih? pernah sempat pikiran menyerah. Wih, pertanyaannya. Dong. Tepuk tangan dong buat Dede dong. Pernah sempat kepikiran nyerah nggak? Oh, ini yang nanya anak kecil. Oh, Ini susah juga nih kalau tadi. Iya, iya, iya. Gimana ini jawabnya? Pernah kepikiran nyerah nggak saking susahnya gitu? Iya. Alhamdulillah karena beban kita nggak terlalu berat ya. Saya nggak pernah menyerah. Padahal berat deh. Beliau sayang sama mamanya. Iya. Oh. Jadi kadang nyerah juga, kadang kalau sama orang tua nggak ada nyerah. Iya. Oh, gitu deh. Karena Nah, memang yang paling utama yaitu memuliakan orang tua. Allah. Paling utama itu. Paling utama Paling utama. memuliakan orang tua. Dan itu Orang tua beliau bangga sama beliau anak paling besar, bisa ngebanggain Iya, iya, mereka. iya, 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 iya. Dan manfaat buat adik-adiknya. Iya. Ada berapa saudara? 7 berikut saya. 7 berikut. Ente. Alhamdulillah pada sebagian Udah umroh dah ya. dari saya Hmm. ada yang megang depot air minum. Oh, ada. Punya saya juga. Ada, Oh. ada semuanya ada 5. Oh, iya, iya, iya. Sekarang tinggal Iya, iya, ada agen air minum nggak sini? ada saya itunya. Oh. Air minum isi ulang Pak. Oh, kalau gitu agen ini, agen pabrik air saya. Ikut jadi agen pabrik air. Iya, iya. Sip. Terus di sini ada agen LPG nggak? 3 kilo. Oke, cariin tanahnya 400 meter, ntar kita jadiin agen LPG 3 kilo. Jadi gas susah. Iya. Nah, ayo dah, jadiin 400 meter aja. Ya. Bismillah. Nah, pertanyaan terakhir dari mamanya nih. Ya. Nih Biang Arwana. Ya dalam apa ya mendidik karyawan ya kan tadi katanya ya bisa dibilang preman gitu ya. Itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang mendidiknya. Nah itu seperti apa tuh? Ya, baik. Saya tanamkan tentang pribadi saya dulu. Jadi nggak ada yang istilah nggak berubah kalau kita mau berubah. Jadi saya contohkan, saya kasih video saya. Saya bukan berawal dari orang punya. Nih lihat videonya. Yang itu profil Iya, Bang Sari. Bang Sari. Saya kasih tahu. Pertama kalau pengen diterima di masyarakat, jujur. Kemudian kerja keras. Mau kerja.
Yang paling utama memang jujur. Jadi apalagi usaha saya salah satunya misalnya cucian mobil kan. Mobil itu kan kamar keduanya mereka yang pemilik mobil. Kadang-kadang ada emasnya, ada jam tangannya, ada uangnya, ada dia naruh-naruh sembarangan. Iya. Yang berani membongkar kan kita. Iya, karena dipercayakan. Karena dipercaya untuk nyuci. Sama kunci. Iya, sama kunci diserahin. Semuanya total diserahin. Iya benar. Kalau satu nggak jujur dari sekian banyak karyawan saya hancur. Hancur benar. Karena Jujur. kenapa? Mereka kan nyari kan. Dan mereka kan menyebar isu. Iya benar. Maka saya bilang ketika merekrut itu, saya nggak memandang kamu tatonya, nggak memandang Antingnya, bisa. tapi Tapi jujurnya. jujurnya, bisa nggak jujur? Kalau bisa, silakan kamu mempertanggungjawabkan kata-kata jujur ini Allahumma kepada sholli wa teman-temannya. sallim barik ala sayyidina. Karena temannya akan menyidang dia. Iya 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 iya. Karena satu nggak jujur, semua kenapa? Iya iya iya. Semua disetrap. Iya. Baik. Jujur jadinya. Kita doain Amin, ya Allah. Ustadz Haji Syarif, Bang Yonan, usahanya lancar semuanya. Amin. Dan buat semua, insya Allah mudah-mudahan rizkinya luas, barokah, halal, Amin. dan kemakan enak. Jadi amal soleh juga semua usaha dan pekerjaannya. Amin, ya Allah. Buat Haji Andi, Haji Umar juga insya Allah jadi pengusaha besar. Amin. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang jadi hajatnya Bang Yonan kabul. Apa yang jadi hajatnya Bang Syarif kabul. Bang Andi kabul, Bang Umar kabul, kami sekeluarga juga kabul, dan hajat negeri ini bangsa ini kabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istri saya lagi hamil muda. Yeay. Berapa anak sekarang? Mau 4. Mau 4. Buat istrinya Haji Syarif mudah-mudahan melahirkan selamat dan yang dilahirkan selamat. Amin. Buat yang belum punya anak, buat yang belum punya jodoh, buat yang punya utang lunas, buat yang sakit sehat, yang sehat kejaga. Dan insya Allah mudah-mudahan jauh dari penyakit, jauh dari bala, bencana, musibah, keburukan, kejahatan, kejelekan, kehancuran, kebinasaan, dan su'ul khatimah, semuanya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus buat para alim ulama, buat para habaib, buat para masyayikh, buat para ustadz, ustadzah, buat para guru-guru ngaji, guru-guru agama, buat semua yang menjadi pemuka agama, tokoh agama, dan guru-guru ya dimanapun berada. Mudah-mudahan pada selamat lahir batin dunia akhirat, keluarganya pada senang, pada banyak rezekinya, pada nyampe ke tanah suci, pada berkah-berkah ilmu dan pengajarannya, berkah juga jamaahnya, muridnya, santrinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khusus buat keluarga Yusuf Mansur. Semuanya atas bawah kiri kanannya, orang tua ke atas atasnya, keluarga inti, keluarga besar, dan turunan hingga akhir zaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat yang nganter saya sama keluarga Haji Andi, Haji Umar, dan kawan-kawan nikmatnya sedekah MNC TV, insyaallah mudah-mudahan benar-benar barokah dan dibukain pintu-pintu rezeki yang baru, yang banyak, yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidayna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول سبحانك اللهم وبحمدك
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.